percaya Tuhan ada di tempat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kami percaya lawatan-Mu sedang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Teruslah bekerja di dalam kami. Karena kami percaya lawatan-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Celikan mata rohani kami. Bukakan telinga rohani kami. Hati kami terbuka, kami taklukkan pikiran dan hati kami di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami tahu firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu menjawab semua doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ya. Terima kasih untuk Pak Ferdi dan Ibu. Haleluya. Ya, ini kali pertama saya ada di tengah-tengah di tempat ini, benar ya? Iya. Oke. Tapi saya percaya bahwa ini bukan hanya kali yang pertama, nanti akan ada kali-kali berikutnya. Haleluya. Ya, nama saya Heije Kopstad. Ya, saya seorang penatua di salah satu gereja di GBI di Makassar. Saya ngajar juga di beberapa STT, Sekolah Tinggi Teologi, dan saya sebenarnya terhisap jadi dosen tetap di Bali, STII Bali. Oke, karena kita sudah masuk sudah masuk di Desember ini. Jadi saya akan berbicara tentang satu tema bagi kita semua. Judulnya adalah Immanuel. Immanuel, Allah yang berdiam di dalam kita. Saya percaya bahwa kata Immanuel ini sudah sering kita dengarkan. Betul kan? Sudah sering kita ketahui, kita baca, bahkan menjadi tema-tema. Ya, bahkan ada mobil PT-PT pun pakai nama Immanuel. Ya, Immanuel juga menjadi nama anak-anak ya kita. Oke. Nah, Tuhan itu ingin begini. Tuhan itu ingin dekat dengan umatnya. Dalam perjanjian lama, Tuhan itu memang Tuhan yang jauh, Tuhan yang transenden. Tetapi Tuhan ingin mendekat kepada umatnya. Nah, ketika orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka dibawa ke Gunung Sinai dan Tuhan memberikan hukum-hukum di situ. Tuhan menetapkan Israel menjadi satu bangsa, dan Tuhan ingin mereka agar umat Tuhan ini datang mendekat untuk naik ke Gunung Sinai. Tapi ketika mereka melihat di Gunung Sinai itu ada petir, ada kilat, ada guru, ada api yang menyambar-nyambar, dan mereka sangat ketakutan, dan mereka akhirnya orang Israel ini tidak mau mendekat kepada Tuhan, dan mereka menyuruh siapa? Musa untuk mewakili mereka supaya mereka diwakili oleh Musa, dan Musa bisa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menyampaikan isi hatinya, Tuhan menyampaikan ketetapannya kepada Musa, lalu kemudian Musa menyampaikan kepada orang Israel. Padahal sebenarnya Tuhan mau menyampaikan ketetapannya kepada semua orang Israel, tidak melalui perwakilan-perwakilan. Orang Israel tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena takut. Ya, Tuhan itu memang Tuhan yang jauh, yang tak terjangkau, tapi juga Tuhan yang menghanguskan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha besar. Jadi orang Israel tidak mau datang kepada Tuhan bertemu karena mereka takut mati. Ada yang takut mati di tempat ini? Jangan kok dong, jangan dulu saya mati, belum menikah, belum cukup umur untuk itu ya. Ya, banyak orang takut mati. Ya, saya percaya banyak orang takut mati. Ya, apalagi kalau dia masih punya anak kecil, bisa takut mati, belum menikah takut mati. Tapi percayalah, kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, kematian itu hanya tutup mata sebentar di muka bumi ini.
kita jumpa Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, bila saatnya nanti. Haleluya. Ya, jangan dulu, jangan takut dulu ya, jangan takut. Oke, nah Tuhan ingin mendekat kepada umatnya. Tapi waktu itu umat Tuhan tidak mau mendekat kepada Tuhan. Ketika umat Tuhan tidak mau mendekat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka banyak melakukan kesalahan. Mereka banyak melakukan dosa. Dan akhirnya mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan jauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Nah, perhatikan di sini, ketika umat Tuhan menjauh dari Tuhan, tidak mau mendekat kepada Tuhan, maka yang akan dialami adalah kesengsaraan. Ketika orang Israel menjauh dari Tuhan, mereka mengalami apa? Penjajahan oleh apa? Orang Filistin. Mereka mendapatkan tekanan, mereka kesusahan hidup mereka. Nah, ketika juga kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk apa? Untuk membangun tenda tempat kediaman Tuhan, tabernakel Musa. Nah, ketika Tuhan ingin bertemu dengan umatnya kembali, mereka melihat, wah, ada kilat, ada guntur, ada awan yang memenuhi tenda itu, dan mereka sangat ketakutan. Mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Padahal Tuhan ingin diam di tengah-tengah umatnya. Amin. Tuhan yang jauh, yang tidak terjangkau, sehingga seringkali banyak yang harus berteriak-teriak cari Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu ingin mendekat kepada umatnya. Tapi banyak kali umatnya tidak mau mendekat kepada Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh rindu untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sejarah Israel berlangsung. Lalu kemudian Tuhan memberikan janji. Ya, Tuhan memberikan janji kepada orang Israel bahwa akan ada penyelamat, akan ada pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Lalu kemudian kita melihat di situ dalam Matius 1, coba kita lihat bersama-sama. Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel. Immanu itu berarti penyertaan. Immanu berarti Tuhan, kediaman, berdiam, manunggal. El itu Allah, ya, El Allah. Jadi Immanuel, Allah yang ingin berdiam di tengah umatnya, Allah yang ingin tinggal di tengah umatnya, Allah yang ingin manunggal. Manunggal itu menjadi satu dengan umatnya. Nah, Allah yang jauh ingin mendekat dan berdiam di tengah umatnya. Saudara ingin Allah berdiam di tengah-tengah kita? Ketika Daud ingin memindahkan tabut Allah dari bangsa Filistin, yang ketika terjadi perang kemudian tabut Allah itu direbut oleh bangsa Filistin, lalu kemudian Daud menyiapkan gerobak baru, yang sapi baru, semua yang situ, yang lalu kemudian tabut itu diangkut oleh gerobak baru itu, lalu kemudian mereka jalan dan kemudian terantuk batu dan kemudian miring, kemudian Usa memegang
tabut itu dan kemudian Tuhan membunuh Usa. Lalu kemudian tabut itu ditaruh di mana? Rumah Obed-Edom. Selama kurang lebih 3 bulan tabut Tuhan itu ditaruh di dalam rumah Obed-Edom. Apa yang terjadi? Mereka sekeluarga mengalami anugerah berkat Tuhan. Karena Tuhan berdiam. Tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di rumah Obed-Edom. Obed-Edom menikmati kasih karunia Tuhan. Bahkan sekeluarga mereka melayani Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Nah, Allah kemudian mau berdiam di tengah-tengah umatnya. Coba baca Yohanes pasal yang pertama ayat 1. Kita baca, ini agak panjang sedikit tapi tidak apa-apa. Ya, kita belajar sedikit. Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita saling berbalas-balasan membacanya. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ganjil. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang keenam. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ayat yang ke-8. Dia bukan terang itu, tetapi Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ya, Yohanes bukan terang itu, ya. Nah, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-10. Ia ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman dan Allah tidak dapat dipisahkan. Firman dan Allah adalah satu kesatuan. Amin. Firman dan Allah adalah satu kesatuan. Nah, dijelaskan kemudian firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Firman itu adalah terang hidup manusia. Dan firman itu sedang datang ke dalam dunia. Ayat yang ke-14 berkata, dan firman itu menjadi manusia. Ingat, firman adalah Allah. Ini saya harus menjelaskan di sini, hati-hati. Ya, firman adalah Allah. Jadi, siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya. Apakah firman itu? Firman itu adalah pikiran Allah yang kemudian diucapkan. Firman itu keluar dari mulut Allah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang ketika dalam diskusi lalu mengeluarkan ide pendapat itu dikeluarkan lewat apa?
lewat mulut kita kan? Ya. Nah, firman itu, firman Allah yang keluar dari mulut Allah ini, itu kemudian menciptakan segala sesuatu. Maka berfirmanlah Allah dalam Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah tanaman, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Maka tumbuhlah tumbuhan yang berbiji. Jadilah cakrawala, jadilah burung-burung di udara, jadilah ikan-ikan. Berfirmanlah Allah, jadilah itu semua. Amin. Nah, kemudian dikatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah ini kemudian masuk ke dalam rahim Maria. Maria hamil tanpa perbuatan Yusuf. Maria hamil dari mana? Dari Roh Kudus yang membawa firman, benih itu masuk ke dalam rahim Maria. Saudara jangan perhatikan perut saya. Jadi Maria hamil. Maria hamil, apa yang dikandung oleh Maria? Firman. Iya kan? Firman. Nih, berfirmanlah Allah. Umpamakan saya ini adalah Allah Bapa. Umpama saya berfirman, firman itu keluar dari mulut saya, keluar, lalu kemudian firman ini masuk ke dalam rahim Maria. Bisa? Bisa? Sedangkan kita manusia dari debu tanah saja bisa hidup, apalagi firman masuk ke dalam Maria. Betul kan? Betul kan? Mana lebih susah? Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup, atau firman langsung masuk ke dalam rahim Maria? Mana lebih susah? Debu tanah, betul kan? Diciptakan dulu baru, lalu firman masuk ke dalam Maria langsung. Kan tiada yang mustahil bagi Tuhan kan? Betul kan? Kalau orang mati saja sanggup dibangkitkan, apalagi firman masuk ke dalam rahim Maria. Orang bertanya, bagaimana caranya? Hanya Tuhan. Iya kan? Kadang-kadang memang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita nyanyi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Orang datang kasih berkat. Kita lagi berdoa, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sakit sembuh. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dari Allah Bapa keluar firman, masuk ke dalam rahim Maria. Firman ini adalah Allah sendiri. Ya, iya kan? Firman ini adalah Allah sendiri. Jadi firman ini keluar dari mulut Allah, masuk ke dalam rahim Maria, dan berdiam di situ 9 bulan 10 hari. Perut Maria mulai bertambah besar. Tanggal 15 atau tanggal 25 Maret itu ditetapkan sebagai hari konsepsi, hari pembuahan. Firman masuk ke dalam rahim Maria. Nah, pada hari itu juga Yesus meninggal. Ya, tanggal 25 Maret itu. Jadi firman masuk, kalau saudara hitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tanggal 15 Maret tambah 10 hari. Jatuhnya tanggal berapa? 25 Desember. Ada yang berkata Tuhan Yesus
tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Tanggal 25 Desember itu hari lahir Dewa Matahari. Salah. Dewa Matahari, hari kelahiran Dewa Matahari ini oleh pagan itu raja, saya lupa raja siapa, itu yang mengambil hari kelahiran Tuhan Yesus, lalu kemudian menjadikan hari kelahiran Dewa Matahari. Itu dimulai sejak abad ketiga, tahun 274 itu baru dirayakan. Sedangkan perayaan kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dilakukan oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja sejak abad-abad awal, abad-abad pertama. Jadi mana yang lebih dahulu? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Baru kemudian agama pagan itu ya penyembah berhala itu mencontoh mengambil hari kelahiran Yesus dijadikan hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, firman itu ada di dalam rahim Maria. Pada waktunya, coba kita lihat bersama. Tadi Matius 1 ayat 23 kita sudah baca. Lalu kemudian kita lihat Lukas 1 ayat yang ke-30. Lukas 1 ayat 30 sampai 31 berkata begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 2 ayat 22 ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari, ini firman yang jadi manusia sudah lahir, ya. Dan genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Selama 9 bulan 10 hari Maria mengandung firman. Ya. Keluar, Maria melahirkan. Firman yang dikandung oleh Maria ini diberi nama Yesus. Firman ini kemudian mengenakan tubuh manusia ketika lahir, ya, dan diberi nama Yesus. Jadi Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia karena lahir dari proses kehamilan, betul kan? Tetapi di dalam diri Yesus itu berdiam Sang Firman yang adalah Allah sendiri. Jadi Yesus juga disebut sungguh-sungguh Allah. Jadi dalam diri Yesus itu, kalau dia lahir, firman itu lahir dari proses kemanusiaan, menggunakan tubuh manusia, maka dia disebut dengan sungguh-sungguh manusia. Tetapi di dalam tubuh Yesus itu berdiam Sang Ilahi. Siapa Sang Ilahi? Firman Allah yang adalah Allah sendiri. Makanya dia disebut sungguh-sungguh manusia. Ya. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia disebut Immanuel. Kalau dulu bangsa Israel disertai Tuhan dari jauh, sekarang orang Israel disertai Tuhan dari dekat. Karena firman Allah yang adalah Allah sendiri kemudian berinkarnasi menjadi dalam diri Yesus Kristus, itu ada di tengah-tengah orang Israel.
Jadi Tuhan menyertai umatnya di tengah-tengah orang Israel. Ketika umatnya makan, dia juga ikut makan. Dia hadir di situ. Dia juga berjalan bersama-sama umatnya. Dia tidur bersama-sama umatnya. Iya kan? Dia apa? Dia naik perahu bersama umatnya. Iya kan? Dan Allah hadir di tengah-tengah manusia. Ini membuktikan bahwa Tuhan ingin dekat dengan manusia. Nah, tuh, sampai di sini dulu. Sekarang saya tanya, bisakah Tuhan Allah yang besar tiba-tiba datang di tengah-tengah manusia tanpa melalui proses kemanusiaan? Bisa nggak? Tiba-tiba Tuhan hadir di sini. Bisa nggak? Bisa. Tetapi kita yang ketakutan. Iya kan? Seperti orang Israel yang lama dalam perjanjian lama, yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Bahkan kita bisa mati karena kita berdosa. Tuhan itu kudus. Yang berdosa tidak bisa melihat kekudusan Tuhan. Mati, saudara. Karena itu kita perlu dilayakkan menjadi umat Tuhan yang kudus. Kekudusan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Amin. Nah, ketika Tuhan ada di muka bumi, Dia melakukan mujizat. Ini membuktikan Dia Tuhan. Dia menyembuhkan orang sakit, membuktikan Dia Tuhan. Dia membangkitkan orang mati, membuktikan Dia Tuhan. Tapi Dia juga rasa lapar kan? Dia juga pernah rasa sedih kan? Karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan kita pernah jadi manusia. Ketika Dia jadi manusia, Dia mengerti kehidupan kita. Amen. Dia mengerti, Dia peduli apa? Persoalan yang sedang terjadi. Betul kan? Coba kalau Dia Tuhan yang seperti pada zaman orang Israel yang keluar dari Mesir, yang disertai dari jauh, apakah Tuhan bisa merasakan penderitaan kita? Kita juga bisa melihat keteladanan hidup Tuhan Yesus di muka bumi. Betul kan? Saudara tidak baca Alkitab lalu kemudian bagaimana caranya saya hidup mengikuti firman Tuhan? Saudara tidak punya Tuhan yang hanya sekedar Tuhan yang jauh. Bagaimana caranya? Oh, kita harus memilih, kita harus memilih. Padahal tidak. Yesus sendiri sudah mencontohkan pola kehidupannya Dia di muka bumi ini. Tinggal kita belajar saja kepada Yesus. Amin. Amin. Sebagai teladan. Nah, Dia ada di tengah-tengah kita. Itulah Immanuel. Allah berdiam menyertai umatnya di tengah-tengah umatnya. Tapi kemudian kan Yesus disalib untuk mendamaikan kita manusia dengan Allah Bapa. Ya kan? Dosa-dosa kita diampuni lewat karya Yesus di kayu salib. Lalu kemudian Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Tetapi apakah karya Immanuel itu berhenti? Karya Immanuel itu berhenti ketika Yesus naik ke surga? Berhenti tidak? Kenapa tidak berhenti? Sebelum Yesus naik ke surga, Dia berkata begini. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18. Di situ dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang
lain, Parakletos, penolong, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika Yesus mau naik ke surga, dia sudah minta kepada Bapa di surga untuk memberikan penolong yang lain, supaya bisa melanjutkan karya Immanuel itu di tengah-tengah umatnya. Ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam. Di mana? Di dalam. Dalam siapa? Kamu. Ingat di sini. Allah Bapa menyertai orang Israel keluar dari Mesir dari jauh. Betul kan? Dia Allah transenden. Tapi kemudian Yesus lahir. Dia Allah yang imanen, Allah yang berdiam di tengah-tengah umatnya. Lalu kemudian sebelum Yesus naik ke surga, dia minta Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong dan akan diam di mana? Tadi kita sudah baca, di dalam. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar menyertai dari jauh, tapi juga dia menyertai dari dekat di tengah-tengah kita. Tetapi juga menyertai kita secara pribadi. Amin. Nah, ayat yang keempat, ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Siapakah Roh Kudus ini? Roh Kudus itu adalah Roh Allah Bapa sendiri. Roh Allah yang kemudian diberikan kepada manusia. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus siapa? Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Jadi Allah Bapa, firman, dan Roh Kudus adalah satu. Berarti Allah kita bukan tiga. Betul kan? Iya kan? Allah kita berapa? Satu. Allah Bapa, dari Allah Bapa ini keluar firman, yaitu Sang Firman atau disebut Sang Anak, Anak Allah. Betul kan? Lalu dari Allah Bapa sendiri keluar apa? Roh Allah. Bukan Allah Bapa, terus ada pribadi yang lain, Allah Anak, lalu ada pribadi yang lain, Allah Roh Kudus. Kita mengenal tiga, tetapi satu. Itulah Tritunggal. Tritunggal ini menyertai umatnya. Amin. Amin. Kalau Allah bisa menyertai kita dari jauh, Dia juga bisa menyertai kita dari dekat, dan bahkan berdiam di dalam kita. Berarti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Karya Immanuel itu terus terjadi kepada umat Tuhan. Amen. Haleluya. Luar biasa. Allah Roh Kudus yang Allah sendiri itu berdiam di dalam kita. Wow. Coba saudara bayangkan. Saudara punya kenalan, kenal baik bupati. Saudara senang tidak? Saudara bangga tidak? Bisa diandalkan.
Betul kan? Tapi sekarang yang ada di dalam saudara itu Allah sendiri. Lewat apa? Roh Kudus. Makanya firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Aha, kenapa roh yang ada dalam kita lebih besar? Dia bersama-sama dengan kita dan roh itu adalah Allah sendiri. Amin. So, kenapa kita harus khawatir dengan kehidupan kita? Kalau kita khawatir dengan kehidupan kita, berarti kita tidak percaya bahwa roh Allah itu ada di dalam kita. Bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita. Allah Bapa menyertai kita. Sang pencipta kehidupan itu menyertai kita. Kenapa kita harus takut? Anak-anak muda, jangan gara-gara putus cinta kemudian bunuh diri. Di Toraja itu banyak. Kenapa? Karena mereka kehilangan pengharapan. Mereka tidak mengetahui bahwa Immanuel itu terus menyertai umatnya. Dari jauh, dari dekat, dan di dalam. Yohanes 15 ayat 7 berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Berarti hidup kita ini di sekeliling kita ini ada Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita. Tapi di dalam kita pun ada Tuhan yang menolong dan menguatkan kita. Jadi kenapa kita harus gentar? Kenapa kita harus kurang percaya? Dengarkan baik-baik bahwa Tuhan yang dahsyat itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu telah diberikan kepada umatnya. Dan bagaimana kita bisa mengalami pengalaman penyertaan daripada Immanuel ini? Teruslah untuk percaya. Lawan dari percaya, lawan dari kata iman adalah ragu-ragu dan takut. Sekali lagi, lawan daripada kata percaya dan iman adalah ragu-ragu dan takut. Kalau kita ragu-ragu, kita takut, berarti kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita ragu-ragu dan takut, kita tidak akan mengalami mujizat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Seringkali kita amin di dalam gereja. Kita haleluya di dalam gereja, tapi ketika keluar di sana lihat situasi pandemi corona, haleluya, kita mulai takut, kita bijaksana memang saya harus bermasker karena saya dari luar masuk ke tempat saudara, iya toh, jadi saya harus menjaga saudara dan juga menjaga diri saya. Itu bukan takut, itu berhikmat. Ya, beda dengan ketakutan. Dengan Tante Koronces ada di sana, dia diam saja di dalam rumah. Ketakutan, beda. Tapi kalau dia yakin dan percaya, tetap beraktivitas seperti biasa. Karena tahu dan juga menggunakan juga protokol kesehatan, karena pemerintah juga menganjurkan hal itu. Kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada pemerintah, kan? Kita lakukan hari-hari kita. Jangan takut bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan ada di dalam kita. Maka coba lihat ayat yang terakhir. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ini ayat terakhir.
Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Seharusnya saya khotbah 3 jam saja ya, sekali-sekali datang. Tapi janganlah, saya lihat saudara juga ada kebutuhan di rumah, belum masak ya. Oke, kita baca sama-sama Yesaya 43 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi penyertamu. Amin. Katakan kita apa? Jangan takut. Kita ini milik Tuhan. Kenapa kita bisa jadi milik Tuhan? Kenapa kita jadi milik Tuhan? Karena kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita buka hati untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita menjadi milik Tuhan. Jadi saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ingat, saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Pak Gembala ada mobil baru. Siapa yang berani korek? Ayo, siapa yang berani ketok itu mobil? Kalau bukan Pak Gembala, koki kepalanya. Iya kan? Karena itu milik Pak Gembala. Kalau iblis mau macam-macam dengan kita, saya dengan saudara, Tuhan ketok kepalanya. Asal saudara hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau ada tante peronces mulai dekat-dekat dengan saudara, Tuhan katok kepalanya. Amin. Kita adalah milik Tuhan. Dikatakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Wow. Ada yang berani di sini colek mataku? Berani. Saya harus memelihara jaga baik-baik. Kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Dia Immanuel. Karena itu jangan takut lagi. Jangan khawatir. Jangan gentar. Jangan gelisah. Amin. Amin. Dan Roh Kudus menyertai kita. Saya percaya bahwa ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kata memenuhi itu artinya menguasai kehidupan kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Karena itu saudara, saya mendorong saudara percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Jangan pernah lepaskan dia. Dialah jalan satu-satunya untuk menuju kepada keselamatan kekal, kepada kehidupan kekal. Apapun yang sedang terjadi, beban berat yang saudara alami, itu hanya sebentar saja. Asal saudara sungguh-sungguh. Karena kita sering nyanyi, di balik hujan ada pelangi. Betul? Pelangi itu indah. Dan ketika saudara dipenuhi Roh Kudus akan menyertai engkau, akan menolong engkau, bahkan di dalam kesusahan sekalipun. Penyertaan Tuhan tidak meniadakan masalah.
Kalau Tuhan menyertai kita bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Bukan berarti kita hidup baik-baik. Tapi ingat tadi firman Tuhan katakan, engkau akan berjalan melalui air, tapi engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau akan berjalan melalui api, masalah, tapi engkau tidak akan dibakar olehnya. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Amin. Ada tangan Tuhan yang memegang engkau. Kita nyanyi, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Dengan tangan kananmu. Kudus berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus berbicara dan nyatakan segala berkat. Kami percaya kepada Tuhan Yesus.